You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Saat ini kami datang dalam ucapan syukur kepadamu, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama kembali belajar akan firman-Mu. Kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Menyerahkan waktu ke depan, Tuhan yang memimpin, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita sama-sama akan melihat bagian firman Tuhan dari kitab Yakobus. Mari Bapak Ibu lihat sebentar Yakobus pasalnya yang pertama. Kita akan membaca dua bagian. Pertama kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Lalu sesudah itu kita ke ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8 terlebih dahulu ya. Mari kita membaca bergantian. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 2, kita bergantian sampai ayat 8 terlebih dulu. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sekarang kita ke ayat 12 sampai ayat yang satu perikop itu di ayat yang ke-18 ya. Saya bacakan mulai dari ayat 12, Bapak Ibu 13, kita bergantian sampai 18. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali istilah teologis kita bingung antara bedanya apa itu ujian dan pencobaan.
Nah, hari ini kita sama-sama akan melihat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu boleh memperhatikan sebentar apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan, untuk kita bisa memahami ujian dan pencobaan itu seperti apa. Dan memang ayat yang seringkali dipakai adalah Yakobus pasalnya yang pertama ini. Nah, yang menarik adalah ketika Bapak Ibu memperhatikan di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu ada perbedaan. Saya pikir saya mungkin pakai Inggrisnya supaya kita lebih jelas. Karena istilah yang muncul, kalau bicara ujian, bahasa Inggris menggunakan istilah trial. Lalu pencobaan dipakai istilah temptation. Menariknya kalau kita perhatikan di dalam terjemahan bahasa Inggris, ayat yang kedua, coba kita lihat ayat yang kita baca tadi. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu bahasa Inggrisnya padahal trial, bukan temptation. Nah, ini kalau masalah terjemahan saya juga agak bingung gitu ya. Kenapa? Karena paling tidak, Bapak Ibu tahu, tidak gampang menerjemahkan. Nah, tapi memang karena Alkitab kita diterjemahkan oleh tim yang tahun yang lama itu banyak ketidakkonsistenan. Jadi misalnya di bagian ini dia terjemahkan pakai kata ini, di bagian yang lain dia terjemahkan pakai kata yang lain. Makanya begini Pak, kesempatan membandingkan dengan terjemahan yang lain itu baik, penting. Kita doa Bapak kami kan jauhkan kami dari pencobaan. Tapi di sini kan memang turun kebahagiaan. Iya. Nah, itu bicaranya trial. Sulitnya begini, Bapak Ibu mungkin mesti memahami kesulitan penerjemahan dan juga tidak banyak ahli Alkitab Indonesia di tahun 70-an. Alkitab yang Bapak Ibu punya adalah Alkitab terjemahan tahun 74. Kita belum melakukan revisi lagi, sedang dikerjakan revisi terakhir. Baru selesai perjanjian baru, sudah keluar tahun 97. Di luar negeri karena dananya kencang, maka Alkitab yang ada itu biasanya direvisi revisi terjemahan itu setiap minimal 10 tahun. Kita sudah hampir 40 tahun belum ada revisi terjemahan standar kita. Karena kesulitan ahli, tidak banyak ahli biblika. Lalu yang kedua, kesulitan dana. Alkitab ini mahal sebenarnya saudara ya, sangat mahal. Bayangkan kertas setipis ini dicetak bolak-balik nggak tembus. Coba kau bayangkan kalau pakai A4 70 gram, maksud tebel apa Alkitab kita? Jadi saya ketemu dengan banyak orang LAI juga, mereka mengatakan sulit karena memang masih dalam sesudah selesai diterjemahkan pun harus dikasih, karena kita Indonesia luar biasa ya, banyak sekali denominasi. Paling tidak ada 2 denominasi utama, Protestan, Katolik, itu harus dikasih juga ke Katolik, ke Protestan untuk dicek, karena Indonesia Alkitab Protestan dan Katolik itu sama. Makanya ada tulisan di Alkitab LAI misalnya, terjemahan ini diterima juga oleh KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Di beberapa negara lain Alkitab Protestan dan Katolik beda dalam arti ini ya. Ada terjemahan yang misalnya Katolik yang mengerjakan, Protestan yang mengerjakan. Nah, karena itu saya sih berharap begini, Bapak Ibu paling tidak punya akses lah pada bahasa lain, paling nggak bahasa Inggris. Kalau memang mau lebih tepat harus ke bahasa Yunani untuk perjanjian baru. Nah, bahkan ayat 12 tadi, coba kita lihat ya, ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ini juga masih pakai istilah trial. Jadi ini yang seringkali membuat kita bingung, karena istilah yang dipakai, nah saya jelaskan, ini ujian, ini pencobaan. Nah, mari kita lihat sebentar apa yang Alkitab sampaikan. Ayat 2 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Alkitab terjemahan yang lain mengatakan, Blessed is the one who perseveres under trial. Jadi istilah yang dipakai sebenarnya bukan jika kamu jatuh, atau bukan jika kamu menghadapi. Itu istilah yang lebih tepat sebenarnya begini.
berbahagialah kamu karena kita pasti mengalami ujian. Jadi ini bukan kalimat jika, kalau nanti alami, tapi dia pakai, makanya terjemahan lama pakai anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, karena itu sesuatu yang tidak terhindarkan. Kita dalam hidup pasti mengalami ujian. Oke? Nah, apa bedanya? Perhatikan sebentar, ujian itu punya tujuan, ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi kalau kita lihat tujuannya ujian itu menghasilkan ketekunan. Dan perhatikan ketekunan itu dilanjutkan di ayat berikutnya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau mau bicara ada, kamu akan menjadi sempurna, begitu ya, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Perhatikan ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu yang ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan. Nah, untuk memahami ini, ternyata kita membutuhkan hikmat. Hikmat untuk bisa memahami apa sih yang sedang kita alami dari ketekunan atau dari ujian ini. Jadi Bapak Ibu lihat dulu ya, tujuannya ujian itu untuk naik kelas, kira-kira gitu. Ya, jadi pertanyaannya yang sekarang kita harus jawab adalah siapa yang ngasih ujian? Ujian berarti dari dalam diri apa dari luar diri? Dari luar ya. Jadi kalau kita bisa lihat ini faktornya dari luar. Lalu siapa yang memberikan? Tentu kita lihat kalau dari luar ya, siapa yang mau supaya naik kelas? Ya pasti Tuhan kan, ya. Jadi Tuhan yang menguji. Tapi di sisi yang lain, perhatikan juga, Tuhan mengizinkan setan menguji. Masih ingat cerita Ayub? Kadang-kadang kita bingung, loh kenapa sih Tuhan ngizinin begitu? Tapi ingat lagi bahwa sebenarnya tujuannya adalah untuk membuktikan kemurnian imannya Ayub. Jadi kalau kita perhatikan, memang kalau lihat sumbernya Allah, ataupun kalau itu setan, tapi setan diizinkan Allah, seperti contoh kisah Ayub, itu kita tidak bisa tutup mata. Itu ada di Alkitab kita bahwa ada ujian yang Tuhan lakukan. Masih ingat waktu Tuhan dengan Abraham menguji dia untuk mempersembahkan anaknya. Nah tapi lihat, itu sumbernya atau itu dari luar. Dan Alkitab juga mengatakan bukan akan menghasilkan ketekunan, karena itu butuh hikmat. Nah, bagaimana dengan temptation, pencobaan? Nah, lihat prinsipnya di ayat 13. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ayat 12 pakai kata trial. Karena itu di sini kan berbahagia ya. Karena itu trial berbahagia. Tapi lihat yang sebelahnya ayat 13. Apabila seorang dicobai, ada yang temptation, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Allah tidak melakukan pencobaan dalam pengertian apa? Lihat kalimatnya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dari mana sumbernya pencobaan? Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau bisa kita lihat, itu sumbernya dari dalam diri. Dicobai tidak dosa. Jatuh dalam pencobaan itu yang dosa. Kalau demikian, kalau ini tujuan akhirnya ketekunan perfect, maka temptation ini tujuannya supaya
Atau tujuannya adalah dosa, terjatuh dalam dosa. Jadi ini untuk naik kelas, ini justru akan bawa ke dalam dosa. Dan kalau kita perhatikan kalimat berikutnya, ayat 14, bagaimana prosesnya? Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, melahirkan maut. Sebenarnya ini mulai dari desire ya. Desire, matang, dosa, maut. Ini tekun, makin perfect. Jadi udah jelas sekali ini beda. Satu tujuannya untuk menjatuhkan, satu tujuannya untuk membangun. Satu dari luar, satu dari dalam. Dan sumbernya adalah diri sendiri. Teorinya seperti ini. Tapi dalam hidup seringkali ini bekerja bersamaan. Saya kasih contoh begini. Kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi di Taman Eden. Sebenarnya itu waktu Tuhan menciptakan pohon, pengetahuan yang baik dan yang jahat, misalnya ditaruh di tengah taman, itu masalahnya masalah ujian atau pencobaan? Gimana menilainya? Ujian. Kalau gitu Tuhan mau dong manusia jatuh dalam dosa. Makanya diuji, jatuh loh gitu. Ini susah-susah gampang ya. Kita taunya teorinya begini, tetapi dalam realita kehidupan harus kita akui. Saya bacakan satu kalimat ya. Kalimatnya begini. Pencobaan dapat dipakai Allah berpasangan dengan ujian. Atau maksudnya gini ya, pencobaan dan pengujian bisa datang bersamaan di dalam kehidupan Kristen. Begitu mungkin lebih gampang ya. Pencobaan dan ujian ini bisa datang bersama-sama. Sehingga jujur aja, kalau kita lihat ini yang mana nih? Ini lagi dicobai kah? Atau lagi diuji? Dapat bos yang jahat, dicobai apa diuji? Susah ngomongnya ya. Tapi bagi saya begini, karena pencobaan itu sifatnya internal, maka yang Bapak Ibu dan saya bisa kontrol yang mana? Yang internal. Makanya waktu kita bisa kontrol yang internal, saya seringkali mengatakan begini, ketika sebuah pencobaan saya berhasil lewatin, menang di dalam kekuatan Tuhan, itu bisa jadi ujian juga. Jadi ini kalau kita perhatikan, seringkali karena datangnya bersamaan, kita sulit membeda-bedakan. Dan kadang-kadang waktu kita bilang ini ujian, ini pencobaan, kadang-kadang kita lebih sibuk memisah-misahkan, membagi-baginya, padahal sebenarnya yang bisa kita kontrol adalah yang di dalam. Nah, saya balik ke kisah Adam dan Hawa. Hawa waktu dicobai. Apa yang dimaksud bahwa yang namanya pencobaan itu datang dari dalam? Bapak Ibu mesti ingat, iblis yang datang menggoda Hawa waktu itu di luar dirinya, betul? Dan iblis itu tidak begini ya, Bapak Ibu, saya harap kita ngerti ceritanya. Dia nggak ambil buah itu loh, dia bilang makan lu, nggak digituin. Kalau dia dibegituin, yang salah siapa? Iblis. Yang harus bertobat? Iblis. Tapi dosa itu tanggung jawab yang melakukan. Nah, karena itu coba perhatikan Kejadian 3. Lihat prosesnya Hawa jatuh. Bapak Ibu lihat sebentar Kejadian 3. Perhatikan mulai dari ayatnya yang ke-7. Ayat 6. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, saya mulai baca ayat 4 dan 5 ya. 4 dan 5, ular itu, si iblis itu dari luar. Dia cuma menggoda. Lihat kalimatnya.
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi waktu Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan jadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis tidak maksa makan loh, cuman ngomong begitu. Lalu siapa yang melakukannya? Siapa yang jatuh dalam pencobaan? Hawa sendiri. Perhatikan ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Keinginan melihat pohon itu menarik untuk dimakan. Kalimatnya si iblis, kalau kamu makan, kamu akan terbuka matamu, akan jadi sama seperti Allah. Keinginan-keinginan itulah yang akhirnya si Hawa menyerah kepada keinginan itu. Makanya kalau kita baca lagi Yakobus pasal 1, saya jadi makin ngerti tuh kalimatnya ya. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, melahirkan dosa. Jadi Bapak Ibu, saya coba sekarang ke konteks kita. Bos yang jahat itu pencobaan atau ujian. Apapun itu, yang Bapak Ibu harus jaga adalah supaya hati kita tidak jatuh dalam pencobaan. Dalam arti kita ngomongin jelek tentang dia, kita ngomongin yang gak benar tentang dia, kita melakukan balas dendam kepada dia. Itu semua yang bisa kita kontrol. Kejahatan dia sama kita gak bisa apa-apa. Tapi yang bisa kita kontrol adalah tidak menyerahkan diri untuk membenci, membunuh, atau mungkin melakukan hal yang tidak pantas. Nah, karena itulah kita bisa melihat ketika kita bisa berhasil melewati pencobaan ini, saya pikir nanti pada akhirnya ketika kita makin bisa perfect dalam arti our character. Iya ya, saya adalah orang yang bisa bertahan, saya adalah orang yang bisa mengampuni, saya orang yang bisa memaafkan. Ketika ini terjadi, walaupun awalnya saya akan mengontrol hati saya, maka saya bisa melihat itu pun dalam kaitan ujian. Jadi kalau ini terjadi pada kita, ketimbang sibuk memikir-mikirkan ini ujian pencobaan, ingat aja, in our control yang ini. Jangan sampai hati kita jatuh dalam fitnah, jatuh dalam membenci, jatuh dalam tidak mengasihi. Dan kita meyakini ketika kita bisa lewati ini, Tuhan membawa kita makin perfect, makin tekun, maka kita akan melihat, thanks God, ini menjadi satu trial bagi hidup saya. Saya sangat yakin tidak ada hal dalam hidup di luar kendali Tuhan. Kalau ini dibutuhkan hikmat untuk bisa melihat, maka ini dibutuhkan apa? Kedekatan dengan Allah, supaya tidak menyerah kepada godaan, pencobaan. Iya Pak. Kalau tadi trial dibutuhkan hikmat. Iya. Kalau misalnya seperti ceritanya Adam, Hawa itu, apakah Hawa jatuh dalam dosa atau pencobaan? Itu karena kurang berhikmat, atau sama dengan Yesus sendiri dicobai oleh iblis? Dia bisa menjawab iblis sendiri sebenarnya. Atau memang Hawanya tidak diperkenalkan oleh Tuhan, mana iblis mana Tuhan? Nah, cerita ini ya. Sebenarnya sudah jelas sih Pak, kalau saya lihat di dalam bagian ini ketaatan. Karena Hawa sebenarnya kan belum berdosa ya. Iya. Hawa belum berdosa, sehingga sebenarnya pertanyaannya adalah, ini masalah dia lebih percaya sama siapa? Tuhan bilang, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, satu jangan. Iblis bilangnya apa? Semua gak boleh makan kecuali satu. Benar nggak? Iblis aja udah memutarbalikkan firman. Lucu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kalimatnya Tuhan tuh, Tuhan kasih kebebasan loh. Semua boleh makan, satu jangan. Itu Tuhan. Saya kadang-kadang mikir gini, kalau sampai Tuhan ngomong begini, semua nggak boleh makan, cuma satu yang boleh. Kita ngerti juga, pantas jatuh dalam dosa.
Tapi semua nggak boleh, cuma ini doang. Misalnya ini doang terus ya. Tapi kalimat Tuhan semua boleh makan, satu jangan. Perhatikan Kejadian 3 ayat 1. Bapak Ibu mesti lihat ayatnya ya, karena di Kejadian 3 ayat 1 ini iblis langsung memutar balikan firman tuh. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Dibalik nih kalimatnya, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Harusnya jawabnya Hawa apa? Bukan, Tuhan gak ngomong gitu kok ya. Lihat kalimatnya ayat 2 ya, walaupun dia gak jawab begitu. Lalu Hawa benerin tuh, bukan ya. Lalu saat perempuan itu pada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi yang satu gak boleh. Hawa tuh PA sama ular nih. Dia jelasin, gak gitu Tuhan ngomong, begini yang Tuhan ngomong. Tapi kemudian ketika dikatakan kalau kamu makan itu buah, maka kamu akan terbuka. Nah di situ saya melihat, Pak, ini bukan masalah hikmat dalam arti ini ya, tapi masalahnya adalah dia tidak percaya. Dia lebih percaya kepada apa yang ular katakan. Makanya Hawa jatuh dalam dosa, dan itulah jadi bagian kita juga sebagai umat yang diciptakan di dalam Adam dan Hawa, atau diwakili oleh Adam dan Hawa. Dalam pencapaian, apakah dalam awalnya iblis itu tidak dikenal oleh Adam dan Hawa? Alkitab tidak bicara. Kalau dibilang tidak dikenal, saya pikir siapapun suara selain Tuhan harusnya mereka tahu. Karena nampaknya dari jadi gini, Alkitab dicatat dari awal mula dunia diciptakan. Lalu pertanyaan teologis yang sampai sekarang juga jadi perdebatan, kapan dosa masuk? Nampaknya dosa masuk sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sebenarnya kan? Karena ada pemberontakan malaikat. Itulah jadi si iblis ini. Nah pertanyaannya, kapan iblis jatuh? Sebelum dunia diciptakan? Atau waktu sudah selesai dunia diciptakan? Alkitab nggak jawab itu. Tapi yang jelas di Kejadian 3 ada iblis. Kira-kira begitu. Ada mungkin pertanyaan lain? Iya. Ujian dan pencobaan kayak temptation. Kalau ketemu di situ ujian hikmat dari Allah, tapi dalam pencobaan kita Allah. Apa bedanya? Maksudnya bersandar kepada Allah, Pak. Sorry. Bagi saya hikmat ini adalah bagaimana kita bisa. Jadi gini, orang Yahudi bicara hikmat itu bukan hikmat kayak kita pengertiannya abstrak. Hikmat orang Yahudi adalah practical things. Jadi misalnya begini, ini lagi macet nih. Orang Yahudi akan berpikir bagaimana dengan hikmat. Hikmat itu adalah semua pertimbangan, lalu dia harus ambil tindakan. Apa yang harus dia lakukan? Jadi makanya hikmat bagi orang Yahudi it's more practical rather than philosophical. Nah, waktu bicara hikmat yang dikasih tahu di sini, kalau Bapak Ibu baca ayatnya, kalau dia lagi jatuh dalam pencobaan atau dia lagi jatuh dalam trial, dia lagi menghadapi trial, dia butuh hikmat untuk what to do. Apa yang harus dilakukan? Sementara kalau dosa, jatuh dalam dosa, bagaimana supaya tidak main-main sama dosa? Ya harus dekat-dekat mainnya sama Tuhan, kira-kira begitu. Jadi ini lebih kepada bagaimana bertahan supaya nggak jatuh dalam dosa. Ini bagaimana bertindak tepat dalam situasi yang ada. Jadi hikmat itu tidak selalu dari Allah. Oh, dari Allah sih, Pak. Kalau dari Allah sama Allah. Ya mungkin bahasa yang dipakai oleh. Jadi gini, kalau Bapak Ibu sebenarnya ada. Kalau ketika kita dalam persoalan, Iya. kemudian dapat sesuatu yang luar biasa menurut kita, itu hikmat dari Allah, kita dapat. Kita bertindak benar. Itu bersama-sama itu. Ketika menghadapi dosa, kita bisa berbuat dan hikmat apa yang harus kita hadapi nih, kita berbuat terhadap pencobaan ini sama. Beda. Saya lihatnya gini, Pak, karena ini bicara waktu kita memilih yang tepat, kita akan mengalami ini. Dia butuh hikmat. Nah, ini
bukan practical things-nya. Karena ini masalah desire hati. Poin saya adalah begini, mungkin saya harus jelasin dari sisi filosofis ini ya. Kalau saya lagi main sama dosa, sebenarnya apa sih masalahnya? Kalau orang lebih cinta sama apa yang ada dalam hatinya. Jadi Martin Luther bilang gini, kita ini makhluk yang menyembah. Kenapa? Karena Allah ciptakan kita untuk menyembah Dia. Itu dari awalnya begitu. Jadi kita itu makhluk yang pasti menyembah. Pilihan kita bukan begini, menyembah atau tidak menyembah. Bukan itu pilihan kita. Pilihan kita adalah sedang menyembah Allah yang benar atau sedang menyembah Allah yang salah. Makanya to worship is human. Karena apa? Ini kalimat yang dikatakan juga Allah menciptakan kita untuk Dia. Santo Agustinus mengatakan kalimat yang menarik. You created us for yourself, and our soul are restless until they find rest in you. Tuhan, karena Engkau ciptakan kami untukmu, maka hati kami akan selalu gelisah sampai kami istirahat padamu. Jadi sebenarnya di dalam hidup kita harusnya worship God. Waktu kita tidak sedang worship God, berarti kita sedang worship another God, itu namanya idols. Makanya kalimat pertamanya Tuhan pas banget lah dalam hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain. Karena Tuhan tahu kamu ini manusia pasti nyembah. Lu pasti nyembah. Karena itu jangan ada padamu Allah lain. Makanya Martin Luther mengatakan kalimat yang menarik. Tidak mungkin saudara cuma melanggar satu perintah Allah. You always langgarnya tuh. Misalnya, jangan mencuri. Kalau saudara melanggar mencuri, Martin Luther bilang, the thing is not only about stealing, but you worship another God, which is mammon, money. Jadi kita sedang menyembah mammon. Nah, ini kalimat PL-nya ya. Kalimat PB-nya apa? Yesus bilang apa? Love your God. Jadi kalau perjanjian lama kan worship God, PB-nya love God with all your heart. Sehingga saya simpulkan nih ya, to worship is to love. Hidup kita yang menyembah selalu akan mengasihi. Karena kita menyembah yang kita kasihi, kita mengasihi yang kita sembah. Oke? Nah, jika demikian, dosa itu berarti sedang tidak mengasihi Tuhan, sedang tidak menyembah Tuhan. Itulah dosa. Dosa sedang tidak menyembah Tuhan, sedang tidak mengasihi Tuhan. Makanya secara filosofikal, waktu orang bergumul dengan dosa di hatinya, saya pengen banget uang itu, saya pengen banget korupsi itu, maka yang dia butuhkan adalah love God more, not money. Ya mungkin bisa pakai istilah itu. Makanya sebenarnya istilah kita banyak sih sebenarnya. Kalau dibilang ini sama ya sama-sama memang dari Allah. Cuman poin saya adalah ini bicara more about inner things. You need more love to God, so you won't love other things. Yang ini more practical things because you already face it. Jadi satu masalah hati, yang satu masalah doing the right things. Kalau mau pakai istilah, oke lah kita pakai takut akan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu mau bedakan, itu kira-kira philosophical explanation-nya begini. Jadi pertanyaannya begini, gimana caranya mengasihi Tuhan? Jadi melawan dosa itu kita harus makin mengasihi Tuhan. How? Ya, Tuhan kasih firman-Nya. Waktu kita baca firman, supaya kita makin mengasihi Dia. Jadi kalau bicara pencobaan, yang dijaga itu lebih kepada hati kita. Ya jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Ya memang unik ya, karena kalimat itu jadinya do not lead us into temptation. Apakah Tuhan mengizinkan kita ke sana? Kalau kita bilang bukan Tuhan, tapi seringkali kita yang membawa diri kita sendiri ke dalam pencobaan.
Makanya Iya. Makanya kayaknya saya dengar Paus kemarin mencoba mengubah itu ya terjemahannya ya. Bapak Ibu ada yang lihat itu ya? Karena lebih membuat positif bahwa yang membuat orang masuk pencobaan itu dirinya sendiri, bukan Tuhan. Saya lupa ya, Bapak Ibu yang Katolik mungkin bisa cek ya, terjemahannya diubah sehingga sense-nya bukan Tuhan yang kayak ayo masuk lo, jatuh dalam dosa deh. Enggak. Tuhan kita nggak seperti itu. Saya pikir sih after such a long years dan kita akhirnya melihat ya ada alternatif. Jadi waktu Tuhan Yesus pun, kalaupun benar Tuhan Yesus ngomong begitu dalam arti tidak pengertian teologisnya, please go to temptation. Ada lagi? Jadi kalau saya pikir gini ya Bapak Ibu, sebenarnya hidup kita itu adalah bangun cinta sama Tuhan. Maka ada yang bilang jatuh cinta tuh gampang, yang susah tuh bangun cinta. Love God and God more. Wow. Ada buku ya, Kisah Kasih Allah, itu mau dipromot berarti nanti ya. Iya, karena apa ya? Ya hidup itu mengasihi Tuhan more and more. Waktu kita makin mengasihi Tuhan, harusnya makin pudar tuh yang indah-indah yang lain. Tapi kalau yang masuk sinetron, drama Korea, terus semua, ya, bukannya itu nggak penting, nggak boleh, tapi ketika itu mewarnai hidup kita, jangan heran keluarnya juga itu. Saya ketemu orang-orang yang sebenarnya ini Kristen bukan sih gitu ya. Dia bilang, iya Pak, saya mah orangnya baik Pak. Kalau orang baik sama saya bisa lebih baik sama dia. Tapi kalau orang jahat sama saya, Pak, oh saya juga bisa lebih jahat sama dia. Lu Kristen gak sih? Kenapa? Karena yang dia baca bukan kitab suci, kasihilah musuhmu. Dia nontonnya drama, sinetron. Ayo mah kita bunuh anak tetangga kita. Jadi itu yang masuk, itu yang keluar gitu ya. Saya kadang ketemu yang kayak gitu, saya pikir ya bisa kita pakai jubah Kristen, pakai aksesoris Kristen, tapi kalau bukan firman Tuhan yang jadi makanan rohani kita feeding our soul with apa ya? Ya tapi memang itu kan kita senangnya begitu. Kenapa? Itulah kita sebenarnya. Firman Tuhan ini kan butuh divine authority to change our life. Kita itu maunya kalau diinjek, gue injek balik lu. Kalau lu injek kepala lu apa segala macam gitu ya. Makanya kita kalau nonton film kungfu kayaknya kita banget gitu ya. Dendam diturunkan. Bukan cuma bapaknya, nanti anaknya turun ke keturunan keberapa. Ini lawannya kakek gua, makanya yang bikin film kungfu panjang dulu itu ya, berseri-seri itu. Tolyongton Pak ya, ingat juga nih generasi Tolyongton. Tapi sebaliknya, coba kalau misalnya langsung damai, udah nggak enak tuh filmnya. Berantem, apa lu? Oh, lu anak Tuhan sama dalam Yesus. Kita saudara satu episode habis. Nah, tapi akhirnya kita melihat apa ya, dunia itu akan more peaceful kalau memang kita hidup dalam nilai-nilai firman Tuhan. Tapi memang selama kita berjuang, hati ini susah banget dijaga. Yang paling sulit kita kendalikan sebenarnya hati kita. Makanya si Calvin melanjutkan Martin Luther. Jadi reformator ini banyak menemukan hal-hal yang menarik dalam penggalian. Dia bilang, jangan cuma atasi dosanya. Dia bilang sebenarnya the root of everything yang dari ini, dia bilang gini, kalau kita lihat dosa, ini sin itu di permukaan. Tapi you need to find what is the idol. Jadi dia bilang, apa itu idol? Idol itu the sin beneath the sin. Dosa di balik dosanya. Kalau saudara tidak selesaikan ininya, ini muncul dalam berbagai hal. Saya kasih contoh lah ya, saya ketemu, maaf ini Bapak Ibu agak vulgar gitu ya, maksudnya saya ketemu seorang anak, saya layani, lalu kemudian dia sudah pelayanan, sudah jadi hamba Tuhan, tapi dia ngaku lah, Kak Alex tolongin saya dong, doain. Oke, kenapa? Laki-laki masih muda, dia serahkan diri jadi hamba Tuhan, sekarang lagi masuk STT. Waktu itu dia bilang, Kak saya senang nonton film porno. Oh oke. Jadi gimana? Ini saya tahu sih nggak boleh, tapi saya selalu kayak jatuh di situ, itu kelemahan saya. Tolong Kak Alex doain.
Tapi kayak waktu itu saya coba teruskan percakapan sama dia, tiba-tiba dia ngomong begini, tapi Kak, saya mungkin ada kelainan ya. Kelainan apa? Saya sukanya film pornonya itu yang adegan perkosaan. Hah? Saya kaget juga gitu ya. Ketemu di mana tuh kayak gitu? Googling aja Kak, dapat dikasih tahu lagi saya gitu. Googling aja Kak, dapat gitu ya. Pegang Google Pak. Lagi ngomong. Jadi waktu ngomong sama dia akhirnya gini, saya akhirnya coba gali lagi. What happened? Jadi kalau saya cuma selesaikan scene-nya, ya udah, jangan lagi hapus semua film porno di HP-mu. Tapi kemudian kayak Tuhan tolong saya coba lihat apa idolnya, temukan idolnya. Iya. Waktu temuin idolnya, jadi saya tanya juga pergumulan lu apa sebenarnya. Nah ternyata dia ini anaknya badannya kecil. Jadi dari kecil itu dia selalu dibully sama temennya. Kira-kira SMA barulah dia kelihatan jagonya, pinternya luar biasa. Jadi akhirnya teman-temannya itu dia kalahkan dengan kepintarannya di sekolah. Jadi anak yang sering dibully dari sampai SMP, waktu SMA mulai ketemu eksistensi dirinya, dia pintar, tapi akhirnya keinginannya selalu untuk menguasai. Karena dibully dari kecil. Jadi saya bilang idol kamu, ya idol ini kan ada satu buku, nanti kapan-kapan saya bahas ini ya. Dia bilang ada 4 macam idol ya, salah satunya adalah control. Jadi ada orang yang control freak, mau menguasai. Nah itu juga sebenarnya idol itu nggak selamanya berhala itu bentuknya apa-apa, tapi keinginan yang melampaui Allah. Sebenarnya kalau kita sadar, siapa yang harusnya mengontrol segala sesuatu? Allah. Ketika Bapak Ibu dan saya takut sekali sama hal yang tidak pasti, lalu kita mulai control freak, sebenarnya kita mau jadi Allah. That is the idol. Jadi waktu saya gali-gali, saya bilang kayaknya idolmu kontrol ya. Iya kali ya Kak. Jadi ketika saya selesaikan masalah pornografi, Bapak Ibu ternyata masalahnya bukan cuma di pornonya. Dia dalam teamwork selalu menguasai. Muncul juga freak, control freak. Mesti kelari aja gitu. Jadi gak ada yang suka sama dia di teamwork. Di rumah anak paling bungsu, jadi pernah dia angkat telepon gitu ya. Apaan sih lo? Udahlah nanti gue pulang kok. Terus saya tanya, itu siapa? Bokap gue. Hah? Ini kalau papa gue digampar lo. Tapi dia tuh begitu, dari karena anak paling bungsu mungkin disayang di rumah, jadi dia control freak juga, orang tuanya dia anggar dia. Jadi akhirnya saya sadar begini, kalau kita cuma selesaikan permukaannya, nggak selesaikan ininya, dia akan selalu muncul dalam berbagai bentuk yang lain. Nah makanya seorang bernama Timothy Keller dia bilang, mari kita kenali apa berhala hati kita, waspadai bentuk-bentuk yang muncul, dan atasi itu. Dengan apa? Saya kadang mikir gimana caranya? Love God more. Kalau engkau mengasihi Tuhan, terus berserah kepada Tuhan, pakai istilah bersandar pada Tuhan, maka kau tahu bukan kamu yang bisa mengontrol segala sesuatu, hanya Dia yang bisa. Kalau begitu apa tujuan kita baca Alkitab? To love God more. Apa tujuan kita ke gereja? To love Him more. Harusnya begitu. Kalau hidup kita seperti itu, maka semua aktivitas rohani kita itu akan joyful, karena I want to love you more. Seperti suami ke istri, istri ke suami, harusnya kan begitu ya. Jatuh cinta gampang Bapak Ibu, tapi pernikahan bisa selama ini, saya pikir yang sulit adalah bukan jatuh cintanya di pandangan pertama lagi, tapi bangun cintanya. How to love the same person and again every single day. Kadang-kadang kita beli bunga, kadang-kadang kita kasih bunga bank, bunga investasi. Oke, itu dari saya Bapak Ibu ya. Kiranya ini menolong kita juga menghadapi pergumulan dalam hidup kita ya. Kuncinya semua solusinya ada dari Tuhan. Mintalah supaya Bapak Ibu baik di hati kita, di practical things yang kita ambil itu benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan bukan hanya memberikan kepada kami gambaran situasi yang mungkin kami hadapi,
tapi Engkau memberikan kekuatan jalan keluar kepada kami dalam seluruh pergumulan ini. Tolong kami punya hati yang makin melekat kepada Tuhan. Tolong kami punya hidup yang makin berjalan di dalam kehendak Tuhan. Memilih apa yang Tuhan mau, menjauhi apa yang Tuhan benci. Kami sekali lagi bersyukur, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.